Warga Kampung Duarato melestarikan budaya leluhur. Indonesia memiliki sejuta wisata budaya yang hingga kini masih dilestarikan dan dirawat oleh seluruh masyarakat. Salah satunya masyarakat di perbatasan Indonesia dan Timur Leste hingga kini masih menjunjung tinggi ritual ukunaran bunak tentang keseharian warga suku adat yang dirawat setiap hari. Kampung adat Duarato yang berada di Kecamatan Lamagnen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, masih menyimpan sejuta keindahan alam dan warisan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Salah satunya tradisi ukunaran bunak yang berarti melestarikan adat istiadat, seni dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Warga sekitar setiap harinya beraktivitas seperti biasanya, mulai dari memintal benang dari kapas, mewarni benang dengan pewarna alami, menenun, membuat piring dari daun gewang, tarian adat, hingga menyambut tamu dengan berbagai permainan tradisional. Ibu-ibu yang berkumpul di depan rumah bulat menenun sambil bernyanyi bersama. Hasil kain tenun mereka pun dipajang di depan rumah untuk dijual kepada tamu maupun wisatawan yang datang berkunjung ke kampung adat tersebut. Wisatawan yang datang disambut oleh anak-anak dengan tarian serta tutur adat oleh tetua adat, hingga menyajikan ritual makan adat. Selanjutnya, menceritakan tentang kehidupan warga kampung Duarato. Pengunjung yang berkeliling juga harus menggunakan kain adat sehingga bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Salah satu wisatawan merasa bangga dengan masyarakat sekitar karena terus merawat dan melestarikan budaya leluhurnya. Ia berharap pemerintah terus aktif memperkenalkan budaya masyarakat Kabupaten Belu sehingga ke depannya bisa menjadi sarana edukasi bagi generasi muda serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Sementara itu, tokoh adat Desa Duarato mengatakan tradisi ukunaran bunak ini menceritakan kehidupan masyarakat setiap hari hingga menyambut tamu yang datang. Kegiatan ini selalu diwariskan kepada anak-anak sehingga bisa mewariskan budaya leluhur hingga generasi yang akan datang. Masyarakat suku Duarato juga berharap pemerintah bisa membuat hak paten atas segala hasil karya mereka sehingga kedepannya tak bisa ditiru oleh orang lain maupun dijual dengan harga yang murah. Ya, kalau yang paling menarik karena masyarakatnya masih menjaga ya atau melindungi kearifan lokalnya, mulai dari bangunan tradisionalnya, kainnya, ya, pakaiannya, termasuk makanan lokalnya. Nah, ada satu lagi yang menarik, bagaimana mereka ketika malam hari tidak mengandalkan lampu PLN, tetapi mereka membuat api dari kapas dan kemiri. Gitu. Ya, kalau harapannya tentu ini tidak cukup hanya dilindungi ya, tapi budayanya dimajukan. Ada proses pemajuan kebudayaan desa yang terus digali, kemudian didokumentasikan, kemudian dikembangkan sedemikian rupa sampai itu betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah ini. Kalau untuk masyarakat di sini seperti apa, lebih khusus untuk generasi mudanya? Saya lihat tadi banyak keterlibatan anak-anak muda ya. Jadi kalau misalnya di kota orang sudah susah sekali dilibatkan dalam kegiatan kebudayaan, tapi di sini saya lihat anak-anak muda masih ada kesadaran. Dan itu tentu ada komunikasi yang bagus ya antara orang tua ke anak muda bahwa kebudayaan ini menjadi jati diri mereka, jati diri kebudayaan mereka, menjadi jati diri suku-suku yang ada di sini. Dan itu kelihatan sekali bahwa anak muda terlibat, tapi dia tidak terpaksa, justru dia melakukannya dengan senang hati. Ukunaran itu yang dimaksudkan adalah ritual dalam tradisi. Jadi kalau untuk rangkaian hari ini namanya ritual Panca Pesona Bunak atau yang disebut Kagoncet.
Tagoncet itu yang tadi saya jelaskan, ada Tawaka, Tase, Talok, Talama, Tinirimil. Hari ini rangkaian itu semua sudah jalan. Tadi Tawaka itu yang artinya kita dari jauh lihat foto berbondong-bondong, lihat oh rombongan sudah tiba, jadi tebak-tebak. Terus ketika pasti rombongan yang ditunggu, nah itu ditegur sapa, itu yang bilang tase, itu tahap kedua atau panca pesona yang kedua. Terus sesudah tase masih diiring terus ke atas, di atas tadi acara penerimaan, habis ditak-takan, terus diberi suguhan sirip pinang. Itu tahap ketiga, talok, yang dengan suguhan sirip pinang. Kemudian sesudah talok ada tadi semek bersama dan sebentar ada makan bersama. Itu masuk dalam semek dan makan itu masuk dalam talama. Nah, talama itu mau mengatakan bahwa tamu persaudaraan itu harus berakhir dengan talama. Nah, jadi sesudah talama, tahap terakhir, tahap kelima atau panca pesona yang kelima itu adalah tinirimil. Tinirimil itu yang kita macam tadi untuk para tamu kita sandangkan selendang, itu sebagai tanda untuk saling mengenang bahwa para tamu kita kalau pulang beliau lihat itu langsung ingat kita bahwa itu kenangan dari 200. Ini adalah proses ibu-ibu menenun kain bermotif bunak yang nantinya didesain menjadi kain beti atau tais untuk laki-laki, dan juga ada yang didesain menjadi kain sarung untuk para ibu-ibu. Inilah prosesnya cukup panjang dan corak warnanya seperti ini. Lalu ini adalah proses tradisi yang dilakukan. Terus ada budaya menganyam tempat sesaji atau tempat makan dari daun lontar yang biasanya dipakai untuk menyimpan sesajian seperti nasi dan persembahan daging, lalu sajian untuk pangan lokal bagi tamu yang berkunjung ke wilayah kampung adat 200 ini. Ini adalah anyaman yang dibuat oleh ibu-ibu dari daun lontar. Bentuknya akan memiliki seni tersendiri. Ini adalah proses menumbuk pangan lokal yang dibuat dari jagung, lalu akan dihaluskan dan dikupas kulitnya dengan cara ditumbuk untuk dibentuk menjadi, akan dimasak menjadi sebuah pangan lokal yang disebut boseh, adalah makanan ciri khas Timur. Ini merupakan tarian adat penjemputan tamu yang dilakukan oleh pria dan wanita, yang laki-laki akan menari, lalu yang perempuan memukul tambur dengan meragakan tarian untuk menjemput para tamu yang berkunjung ke kampung adat 200 ini. Ini para tamu dari Kabupaten Belu sendiri, juga ada wisatawan dari luar yang beberapa waktu lalu berkunjung ke kampung adat 200 setelah dari festival Fulan Fehan. Inilah prosesnya. Berbagai tarian dipentaskan, tarian-tarian lokal yang menjadi tradisi masyarakat di sini dipentaskan di depan rumah adat, rumah bulat, untuk menjamu para tamu dengan suguhan sirip pinang, lalu memberikan salam, dan ada tradisi-tradisi yang menjadi kearifan lokal yang dipertontonkan, disajikan bagi para tamu yang sudah menempati posisi depan rumah adat. Inilah tarian, sejenis tarian rikulai yang diragakan oleh para remaja di kampung adat 200. Inilah tampilan mereka. Berbagai seni dan tarian lokal seperti di daerah-daerah lain, ini adalah kearifan lokal dari wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Kabupaten Belu, Kecamatan Lamaknen, Desa 200. Itulah ringkasan dan rangkuman kami berkaitan dengan budaya dari wilayah tapal batas RI RDTL
khususnya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Selamat menonton, salam hormat untukmu semua.